Cek, tes. Cek, tes. Suara masuk ya? Bismillah. Suara jelas? Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Kita segera mulai.
Ini nggak bisa share ke YouTube nih ya. Karena ya insya Allah. Insya Allah. Bentar ya, sebentar. Saya coba ke live di YouTube bisa nggak? Sudah, nggak perlu YouTube ya, nggak apa-apa ya. Biar ya nggak masuk Zoom, berarti kalau ada rekamannya ikut rekamannya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma barik lana fi umurina. Allahumma barik lana fi awqatina. Allahumma barik lana fi arzaqina. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ulama'ina wa li asatidatina wa li muallimina wa li azwajina wa lil muallif kitab Qasasun Nabiyyin lil Atfal wa lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum para peserta majelis baca kitab yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita pada fi hadhihi lailah al-mubarakah, fi hadhihi lailah al-marjuah insyaallah li istimrar, li ta'lim, li dirasah, li qiraah, qiraati kitab Qasasin Nabiyyin lil Atfal alladzi allafahu Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi rahimahullahu taala. Wa nahnu fi hadhihi lailah wasalna ila al-bab au ar-raqam 12 wa huwa al-bab ila Makkah wa mazilna itu artinya masih ya, wa mazilna dan kita masih, wa mazilna fi qissati au wa mazilna ma'a qissati nabiyillah wa khalilillah Ibrahim alaihi salam. Wa nabda, kita mulai. Man yurid ayyaqra fal yatafaddal. Yang baca.
Izin saya. Ya, Pak Rizal, tafadhal, Pak Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fi darain. Sama berdoa. Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana wal walidina, wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. dan untuk guru-guru. Allahumma ighfir li Dan doa, ya, asatidatina, asatidatina dan ulama-ulama, wa ulama'una ulama'i, wa ulama'ina ya, dan muslimin dan muslimat. walil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ketika membaca, tambahi lagi selain kola. Jadi sebelum membaca itu juga sebaiknya, kalau pertama itu sebaiknya ini mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, kemudian sholawat, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, kemudian langsung berdoa Allahumma ighfir lana wali walidina. Terus kalau ustaz-ustaznya didoakan juga wali asatidatina. Kalau bersama guru berarti langsung bersama gurunya, guru siapa yang itu. Ini saya lagi ngajari adab kebiasaan kalau kita di majelis ilmu bagaimana seperti itu. Kalau kita sedang duduk di majelis ilmu, sedang membaca sebuah buku atau sebuah kitab, kemudian ada seorang yang bertugas membaca, nah itu orang yang bertugas membaca itu mulainya seperti itu. Sebelum mulai membaca kitab, membaca hamdalah, kemudian membaca sholawat, kemudian berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk gurunya, seperti itu, dan untuk muslim dan muslimat secara umum. Kemudian barulah qolal mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Kemudian berkata sama mu'allif rahimahullahu ta'ala, baru dibaca kitabnya. Jadi diulang atau mana, Ustaz? Lanjut. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa ghadiba qaumu Ibrahim. Judulnya. Ila Makkah. Ke Mekah. Ya. Ila Makkah ya, bukan ila Makkati. Kenapa? Karena Makkah ini isim maf'ul munsharif. Lanjut. Ya, nanti di dalam Al-Qur'anul Karim kadang-kadang Allah Ta'ala menggunakan Makkah. Kadang-kadang menggunakan Bakkah, pakai bak. Seperti itu. Kadang Makkah, kadang Bakkah. Kapan Allah Ta'ala menggunakan Bakkah pakai bak? Kalau Bakkah itu Allah Ta'ala mengatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi. Mana ayatnya? Ya, yang satunya pakai Bakkah, yang satunya pakai Makkah. Kalau Bakkah itu memiliki makna izdiham. Izdiham itu Izdiham itu penuh sesak. Nah, nanti ketika menggunakan kata Bakkah itu sedang dalam konteks haji. Kemudian kalau Makkah itu sebuah tempat itu sendiri, sebuah negeri. Ketika sedang konteks haji, Allah Ta'ala menggunakan kata Bakkah. Di Bakkah. Lanjut, silakan. Wa ghadiba qaumu Ibrahim. Ya. Dan kaumnya Ibrahim marah. Wa ghadibal maliku, dan raja juga marah. Wa ghadiba walidu Ibrahim, dan ayahnya Ibrahim marah. Wa arada Ibrahimu, dan Ibrahim ingin ayusafiro pergi ya saat ila baladin akhor, ke negeri yang lainnya. Wa ya'budu fihillah, dan di tempat itu ingin menyembah Allah. Wa yad'uwan nasa, dan
mengajak manusia ilallah, kepada Allah. Ya. Wa kharaja Ibrahimu, dan Ibrahim keluar min baladihi, dari negerinya, wa wada'a walidah, dan pamit kepada ayahnya. Ya, wada'a itu artinya Minta izin, Ustaz. mengucapkan selamat tinggal. Oh. Mengucapkan selamat tinggal itu wada. Nanti ada wada'an. Wada'an berarti selamat tinggal. Seperti itu ya. Wada'an artinya selamat tinggal, berarti mengucapkan selamat tinggal. Terus Wa qasada Ibrahimu, dan Ibrahim bermaksud, Ustaz. qasoda ya bermaksud atau menuju. Dan Ibrahim menuju Makkah, ke Mekah, wa ma'ahu zaujuhu Hajar, Ya. dan bersamanya istrinya Hajar. Ya. Wa kanat Makkatu. Jadi di sini di bepergiannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini kan setelah dari Irak, dari Babilonia, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kalau di kitab ini langsung disebutkan pergi ke Mekah. Nah, beliau ini loncat ya, maksudnya loncat aslinya tidak langsung ke Mekah. Sebelum ke Mekah ini yaitu ke Palestina dulu, ke Mesir, nanti ke Mesir seperti itu. Nah, barulah nanti setelah dari Mesir kembali ke Palestina, kan itu sudah mempunyai istri baru yaitu Sayyidah Hajar alaihissalam. Nah, baru setelah dari Palestina barulah pergi ke Mekah, yang ketika Hajar alaihissalam sudah memiliki anak yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadi jangan salah sangka ya, jangan salah sangka setelah dari Irak langsung ke Mekah, tidak. Yaitu setelah dari Irak ke Palestina dulu, kemudian ke Mesir, dan kembali ke Palestina, dan setelah itu membawa istrinya yaitu Hajar alaihissalam dan anaknya. Lanjut ya. Wa kanat Makkatu laisa fiha usbun, dan pada waktu itu di Mekah tidak ada rumput, wala syajarun, dan tidak ada pohon. Wa kanat Makkatu laisa fiha birun, dan pada saat itu di Mekah tidak ada sumur, wala naharun, dan tidak ada sungai. Wa kanat Makkatu laisa fiha hayawan, dan pada saat itu di Mekah tidak ada hewan-hewan, wala basyarun, dan tidak ada manusia. Wa wasala Ibrahimu, dan Ibrahim sampai saat. Wa wasala sampai. Wa wasala Ibrahimu, dan Ibrahim sampai ila Makkah, ke Mekah, wa nazalaha fiha. Nah, nazal fiha nih saya belum paham nih, Sat. Maksudnya apa, Sat? Wa nazala fiha maksudnya tinggal. Oh, tinggal. Turun. Kan nazala artinya turun. Nazala fiha maksudnya dan tinggal menetap. Dan Ibrahim sampai di Mekah, kemudian menetap di sana. Wa taraka Ibrahimu zaujahu, dan Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar. Wa waladahu, dan anaknya, wa waladahu Ismail, dan anaknya Ismail. Walamma arada Ibrahimu ayyajhaba, dan ketika Ibrahim ayyazhaba, dan ketika Ibrahim ingin pergi, gitu ya, walamma arada Ibrahimu ayyazhaba, dan ketika Ibrahim ingin pergi, qalat zaujuhu, berkata istrinya, wa qalat zaujuhu Hajar, dan istrinya berkata, dan Hajar istrinya berkata,
ila aina ya sayyidi. Mau kemana? Sayyidi ini panggilan halus ya, Ustaz? Sayyidi itu tuanku, aslinya kan tuanku. Tetapi maksudnya juga suamiku. Ini nanti di aslinya kalau suamiku itu kan zauji ya. Zauji. Tetapi Allah Ta'ala alam di sini sang penulis menggunakan kata sayyid. Nah, sayyid aslinya kalau sayyid di bahasanya orang-orang Arab itu artinya tuan, majikan kayak gitu. Atau yang intinya tuan lah kayak gitu ya. Dan ada satu kata sayyid yang maksudnya adalah suami di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu di kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam ketika digoda oleh istrinya Al-Aziz, Imratul Aziz, dan sedang berlomba-lomba lari ke pintu, wastabaqal bab, dan keduanya itu Yusuf alaihissalam dan istrinya itu berlomba-lomba cepat-cepatan ke pintu. Fa'alfaya sayyidaha ladal bab. Kemudian tiba-tiba fa'alfaya sayyidaha ladal bab, dan keduanya itu Nabi Yusuf dan istrinya Al-Aziz alfaya tiba-tiba langsung mendapati ada sayyidaha, yaitu pakai sayyidaha. Aslinya sayyidah itu artinya suaminya. Sayyidaha ladal bab, di pintu, di depan pintu. Nah, di sini sayyid ini, nah, di ayat itu menggunakan kata sayyid, dan itu artinya suami. Dan orang Arab itu aslinya tidaklah menggunakan, tidak memiliki arti suami yang menggunakan kata sayyid. Sayyid itu dia memiliki arti suami, tetapi dia adalah bahasanya orang Mesir kuno, yaitu Kibti, bangsa Kibti orang Mesir kuno. Bahasa Arabnya suami, bahasa Kibtinya itu adalah sayyid. Paham? Jadi orang Kibti itu bahasa orang Kibti, tahu orang Kibti ya? Iya, kaumnya Nabi. Iya, orang Kibti itu orang Mesir kuno. Fir'aun itu Kibti, ya, orang Mesir kuno. Nah, orang Kibti itu bahasa Kibtinya suami itu sayyid. Paham? Paham. Ya, itu bahasa Arab, bahasa Kibtinya suami itu sayyid. Dan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam bersama perempuan itu sedang berada di mana? Di Mesir. Di Mesir, dan Mesir itu adalah orang-orang Kibti. Dan Al-Quran menggunakan kata sayyid yang bermakna suami itu hanya di satu tempat itu, yaitu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam bersama Imratul Aziz. Jadi seperti itu, menempatkan seperti itu ya. Jadi kata sayyid ditempatkan di kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, yang itu cerita sedang berada di negeri Kibti, negerinya Fir'aun, negeri Mesir kuno. Fa'alfaya sayyidaha ladal bab. Kalau di ayat yang lain, suami ya zauj atau ba'lun, itu kedua kata itu. Tapi hanya ada satu kata sayyid yang dikatakan di ayat tersebut, di kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau di sini sayyid ini di sini maksudnya adalah tuanku, junjunganku, seperti itu. Terus Atatrukani huna, apakah atatruku kafnya dilemahkan. Atatrukuni huna. Jadi sebenarnya saya kasih tahu biar kita sama-sama tahu ya. Kasih tahu kebiasaan kami para santri atau para penuntut ilmu itu, biasanya kalau ketika majlis seperti ini, majlis membaca kitab, intinya majlis membaca kitab, ya, membaca kitab, ada guru yang memimpin, kemudian ada peserta atau hadirin yang duduk yang membaca kitabnya. Nah, itu biasanya apabila murid membaca terus, kemudian gurunya
memberikan taklik. Taklik itu komentar. Kayak kita memberikan komentar, maka setelah gurunya selesai memberi komentar, itu yang membaca atau sang pembacanya itu mengucapkan ahsanallahu ilaikum, seperti itu. Seperti itu. Paham ya? Paham, Ustaz. Ya, kayak gitu. Assalamualaikum. Tafadhal, lanjut. Atatrukuni huna, apakah kamu akan meninggalkan aku di sini? Atatrukuni walaysa huna ma'un wala ta'am. Apakah kamu meninggalkan aku di sini dan di sini tidak ada air dan tidak ada makanan? Ya. Hal amarakallahu bihadza, apakah Allah menyuruh engkau dengan hal ini? Qala Ibrahimu, dan Ibrahim berkata, na'am, iya. Qalat Hajar, Hajar berkata, izan la yudi'ana. Kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kami. Ya, dan kenapa di sini yudi'a? Kenapa yudi'a ainnya difathahkan? Karena dia setelah idan. Idan itu huruf nasabnya. Idan huruf nasab. Jadi aslinya yudi'una, tetapi ada idan, ada huruf nasab idan. Jadi idan la yudi'ana, huruf nasab ada idan, an, lan, kai. Idan artinya maka atau jadi, seperti itu. Kai artinya supaya, lan artinya tidak akan, an artinya untuk huruf masdar. Huruf masdar ya. Jadi setelah huruf-huruf ini fi'il mudhari menjadi nasab. Dan kisah yang beliau sampaikan di tema ini, di nomor 12 ini terdapat juga di kitab, di hadis Bukhari, disebutkan juga kisahnya di hadis Bukhari Muslim, di hadis Bukhari yang berkaitan dengan hijrahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam, disebutkan secara lengkap. Adapun di dalam ayat Al-Quran Al-Karim ini Allah Ta'ala menyebutkan, atau kisah ini disebutkan juga di surat Ibrahim. Di surat Ibrahim ayat ke-35. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Dan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liqimis sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Di ayat ini Allah Ta'ala mengatakan, ini kan cerita tentang meletakkan atau meninggalkan Nabiullah Ismail bersama ibunya Hajar alaihi wassalam. Kalau Ibrahim, dan ketika Ibrahim berkata, Rabbij'al hadzal balada amina, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman. Hadzal balada amina, jadikanlah negeri ini aman. Wajnubni, dan jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak-anakku keturunanku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala-berhala. Rabbi innahun adlalna katsira. Wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka para asnam itu banyak mensesatkan. Minan nas, manusia-manusia. Fama tabi'ani fa innahu minni. Siapapun yang mengikuti Nabi Ibrahim, mengikutiku, Nabi Ibrahim maksudnya. Fa innahu minni, sesungguhnya dia dariku. Wa man 'asani, siapapun yang bermaksiat kepadaku, mendurhaiku, fa innaka ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana, dan inilah mulai Rabbana inni askantu min dzurriyyati, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku meletakkan, meninggalkan. Askan itu artinya askana yuskinu, menjadikan tinggal, seperti ya. Askantu. Apa artinya askantu? Askantu itu dari kata sakana yaskunu. Sakana yaskunu, tinggal. Askana yuskinu, menjadikan seseorang tinggal.
Nabi Ibrahim alaihissalam di sini menggunakan kata askana. Kalau di sini kan, kalau di kitabnya menggunakan kata apa? Taroka. Ya, taroka ya. Wa taroka Ibrahim. Kalau di dalam Al-Quran tidak menggunakan kata taroka. Tidak, artinya taroka sama askana. Kalau taroka itu meninggalkan, ditinggalkan, dibiarin, maksudnya istrinya dan anaknya ditinggalkan saja. Tapi tidak. Di Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala mengatakan, Inni askantu min dzurriyyati. Sesungguhnya aku askantu. Askantu itu berasal nanti sama dengan kata sakinah. Sakinah itu tenang. Nah, seperti itu ya. Askantu menjadikan tenang. Maksudnya beliau itu walaupun meletakkan di sana di wadin ghairi di zar'in, di wadi, di lembah yang tidak ada tanaman, itu askan tuh untuk membuat mereka tenang juga, begitu ya, untuk menjadikan anaknya itu tinggal di sana tenang, sakinah. Sakinah itu apa namanya? Sakana itu tenang setelah pergerakan. Setelah ada pergerakan, setelah terjadi banyak apa namanya? Ujian atau terjadi banyak pengembaraan, intinya pergerakan yang tidak ini. Ayat surat Ibrahim ayat ke-35 sampai 30 berapa ya? Ayat ke-35, 35 sampai ayat ke-37 atau ke-8. Itu ya. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, itu benar-benar askantu. Artinya kan itu kan juga Nabi Ibrahim alaihissalam itu bersama istrinya, bersama anaknya, itu kan mereka itu setelah diuji di Mesir, bagaimana ujian Nabi Ibrahim alaihissalam di Mesir yang sama pemimpin Mesir yang Sayyidah Sarah itu hampir dijadikan istri oleh Raja Mesir, tetapi karena Sayyidah Sarah itu orang yang solehah, maka tidak bisa menyentuhnya. Itu kan ujian. Juga Hajar itu sebelum menjadi istri Nabi Ibrahim itu menjadi tawanan perang. Sebagian ulama mengatakan sebagai tawanan perang ya, tawanan perang ada ya. Karena Hajar itu ayahnya itu seorang raja, kemudian raja ini atau ayahnya Hajar ini berperang dengan Raja Mesir, kemudian kalah, dan akhirnya anaknya ini yaitu Sayyidah Hajar menjadi tawanan perang. Itu disebutkan juga di dalam kitab Rahikul Mahtum yang ada takleknya itu. Jadi ini kan sebuah perjalanan yang penuh lika-liku, pergerakan, ketidaktenangan. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Sayyidah Hajar bersama Nabi Ismail itu, Nabi Ibrahim mengatakan ini askantu, menjadikan tenang setelah cobaan ujian, ketidakteraturan, terus diletakkan di Mekah. Itu niatnya adalah beliau mengatakan ini askantu. Nah, maka dari itu kan setelah itu Sayyidah Hajar sama Ismail alaihissalam menjadi tenang di Mekah, hidup bahagia, membangun rumah tangga, membangun masyarakat di Mekah yang menyembah Allah Ta'ala, nanti membangun Ka'bah. Itu kan sebuah ketenangan ibadah di sana. Yang sebelum Nabi Ibrahim di Irak penuh ujian, dibakar, diusir oleh ayahnya, itu kan awalnya ketidaktenangan. Kemudian setelah membawa istrinya dan anaknya, beliau mengatakan ini askantu, ya Allah, sesungguhnya aku sedang menjadikan keluargaku ini sakinah, tenang setelah ketidaktenangan. Seperti itu. Jadi nanti di ayat-ayat juga sama ya, di ayat contoh ayat pernikahan juga sama. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Itu nanti bisa cara tadaburnya seperti itu. Sakinah namanya itu nanti ditadaburi mirip kayak gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan ini askantu, meskipun meninggalkan di tanah yang tidak ada taman, tidak ada orang, Nabi Ibrahim mengatakan ini askantu, bukan taroka. Kalau taroka ditinggalkan begitu saja. Jadi menunjukkan ketika diletakkan di situ,
Berarti sedang menjadikan mereka sakinah, tenang di situ. Biwadin min dzurriyyati, dari sebagian anakku atau keturunanku. Biwa karena keturunan yang lain yaitu Nabi Ishak ada di Palestina. Min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak memiliki tumbuhan. Ghairi dzi zar'in. Inda baitikal muharram, di sisi di rumahmu yang muharram. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Tuhan kami, supaya mereka mendirikan salat. Watfaj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati-hati manusia itu tahwi ilaihim, condong kepada mereka, maksudnya condong ke Mekah ya. Dan di sini ada pelajaran besar sekali di kata ini, di kalimat ini. Ini pada buka mushaf enggak? Atau buka ini? Buka Quran Android sore itu? Buka? Buka ya? Ya, nanti silakan dibuka biar lihat ayatnya juga. Nah, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan faj'al af'idatan minan nas. Ya Allah, jadikanlah afidah itu fuad, hati ya, fuad. Jadikanlah hati-hati minan nas. Nanti pembahasan, nanti kalau ada yang tanya bedanya fuad sama qalbun apa? Nah, nanti kita bahas lain waktu. Enggak, sekarang kita bahas bedanya fuad sama qalbun. Faj'al af'idatan minan nas. Jadikanlah hati-hati minan nas. Min itu artinya dari, an-nas manusia. Kenapa Nabi Ibrahim tidak mengatakan faj'al af'idatan nas, jadikanlah hati-hatinya manusia? Kenapa harus ada tambahannya min, dari manusia? Min itu, salah ini saya membaca di kitab, lupa saya kitab tafsir apa, intinya saya pernah membaca. Af'idatan minan nas. Min ini bukan perkataan saya. Saya kalau yang askantu tadi baru itu tadabbur saya, tapi kalau yang ini saya membaca dari ulama. Faj'al af'idatan minan nas. Min ini artinya maknanya adalah litab'id. Apa itu litab'id? Litab'id itu sebagian. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoanya tidak berdoa supaya hatinya manusia-manusia, hatinya seluruh manusia, tidak. Tetapi Nabi Ibrahim berdoa af'idatan, sebagian dari manusia, hatinya sebagian dari manusia, fuadnya sebagian dari manusia. Dan ini adalah doa yang luar biasa, alhamdulillah. Sehingga seandainya ini beliau mengatakan, sang ulama tersebut, saya lupa siapa beliau, yang saya pernah baca di kitab tafsir. Seandainya beliau mengatakan, seandainya Nabi Ibrahim berdoanya seperti ini, faj'al af'idatan nas, jadikanlah hati-hatinya manusia, maka sungguh seluruh manusia akan melakukan haji. Baik semua agama Nasrani, agama Yahudi, agama yang lain, seluruhnya akan melakukan haji dan akan penuh Mekah akan penuh, Ka'bah akan penuh. Dan alhamdulillahnya Nabi Ibrahim AS berdoa faj'al af'idatan minan nas, sebagian manusia saja. Jadi yang melakukan haji, yang melakukan kunjungan ke Mekah hanya orang Islam saja. Coba seperti itu ya. Beliau mengatakan seandainya Nabi Ibrahim berdoanya af'idatan nas, hati-hatinya manusia, maka sungguh seluruh manusia akan melakukan haji. Tetapi beliau berdoa af'idatan, dari sebagian manusia, yaitu yang berhaji orang-orang muslim saja. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Tahwi itu jatuh ke mereka, cinta kepada mereka, tahwi ilaihim. Warzuqhum minas tsamarat, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Awalnya biwadin ghairi zar'in, di lembah yang tidak ada tumbuhan, tapi Nabi berdoa warzuqhum minas tsamarat la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Ini di ayat ini, kalau di sini kan di surat Ibrahim ini di ayat ke-35-nya Allah mengatakan wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina, artinya adalah wahai Tuhanku, jadikanlah
negeri ini aman. Kalau di surat Al-Baqarah Allah Ta'ala mengatakan wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada rabbij'al hadza baladan amina. Kalau di Ibrahim baladnya surat Al-Baqarah baladnya nakirah tanpa alif lam. Kalau surat Ibrahim itu baladnya ma'rifah. Itu. Kenapa kok di surat Al-Baqarah Rabbij'al hadza baladan amina, kalau di surat Ibrahim kok hadzal balada amina? Beda ya artinya. Kalau surat Al-Baqarah, wahai Tuhanku jadikanlah ini negeri yang aman. Kalau yang surat Ibrahim ini yang kita baca sekarang ini, jadikanlah negeri ini aman. Negeri ini aman sama ini negeri yang aman. Beda ya. Kenapa? Karena kalau di surat Ibrahim ini Nabi Ibrahim itu berdoanya sebelum sampai, masih di luar Mekah. Nabi Ibrahim sebelum sampai Mekah, beliau berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman. Tetapi kalau di surat Al-Baqarah, itu Nabi Ibrahim itu berdoa di samping Ka'bah. Ketika setelah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah ini negeri yang aman. Jadi Nabi Ibrahim di dalam situ, maka artinya jadikanlah ini tempat ini negeri yang aman. Kalau surat Al-Baqarah, karena surat Ibrahim ini Nabi Ibrahim berdoanya dari luar negeri Mekah. Sebelum sampai Mekah, Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman. Maksudnya negeri ini menunjuk ke negeri Mekah dari luar. Dari luar Mekah, beliau menunjuk ke Mekah, negeri ini aman. Tetapi di surat Al-Baqarah yang setelah membangun Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana terus Rabbana wab'ath fihim rasulan sampai seterusnya, dan rabbij'al hadza baladan amina. Nah, itu surat Ibrahim, itu ketika Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah. Seperti ya. Membangun Ka'bah dan doanya di samping. Jadi pakainya yang satu pakainya bala dan amna, satunya al balada amna. Bedanya seperti itu. Dan tadi yang ayat tadi yang kata Makkah sama Bakah, yaitu ayat Allah berfirman di yang artinya Bakah itu inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Bi Bakkata mubarakah. Inna awwala baiti, sesungguhnya awal rumah, yaitu tentang kan konteksnya sedang ibadah. Jadi pakainya Bakah. Di ayat yang lain Makkah. Lanjut silakan. Assalamualaikum. Yang sudah selesai tadi baca ya? Gantian baca. Membaca gantian. Jazakallah khair Pak Rizal. Oh iya, jazakallah. Ada yang membaca? Enggak ada? Saya tunjuk aja kalau enggak ada. Oh, Bu Khadijah Daraja ada? Sedang di depan. Ada, Ustaz. Belum pernah membaca ya? Belum, Ustaz. Ya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'ru Zamzama. Sumur Zamzam. Wa atisha Ismailu marrotan. Dan Ismail haus sekali. Iya. Wa aradat ummuhu. Ya. Waktu itu atau sekali itu haus waktu itu. Marroh itu artinya waktu yang menunjukkan waktu atau menunjukkan kali. Kalau marotan sekali, marotain dua kali. Seperti itu. Wa'adisha Ismail marrotan, dan Ismail AS haus sekali itu waktu itu. Terus Wa aradat ummuhu antaskiyahu ma'an. ya. Dan ibunya ingin memberinya minum air. Walakin ainal ma'u, akan tetapi di mana air?
Wa Makkatu laisa fiha bi'run. Dan Mekah tidak ada di dalamnya sumur. Wa Makkatu laisa fiha naharun. Dan Mekah tidak ada di dalamnya sungai. Wa kanat hajaru tatlubul naharun itu bisa dibaca naharun, haknya difathahkan, bisa juga disukunkan nahrun. Ya, bisa difathahkan dan disukunkan. Di Quran juga ada kata nahrun. Lanjut. Wa kanat hajaru tatlubul ma'a. Dan Hajar mencari air. Wa tajri minas Safa ilal Marwati. Dan dia berlari dari Safa ke Marwah. Wa minal Marwati ilas Safa. Dan dari Marwah ke Safa. Wa nasarallahu Hajara. Wa nasara Ismaila. Dan Allah menolong Hajar. Dan Allah menolong. Dan Allah menolong Hajar dan Allah menolong Ismail. Fakhalaqalahuma ma'an. Maka dia menciptakan untuk mereka berdua air. Wa kharajal ma'u minal ardi. Dan keluar air dari tanah. Wa syariba Ismailu wa syaribat Hajaru. Dan Ismail minum dan Hajar meminum. Wa baqiyal ma'u fakana bi'ra zamzama. Dan air terus gitu. Baqiyah. Dan airnya masih terus mengalir. Kalau baqiyah, airnya masih terus mengalir. Fakana dan menjadi sumur Zam-Zam. Ya, wa kana bi'ra Zam-Zam, dan itulah sumur Zam-Zam, itu. Dan itulah sumur Zam-Zam. Fabarakallahu fi Zamzama wa hadhihi hiyal bi'ru allati yashrabu minha an-nasu fil hajji wa ya'tuna bima'i Zamzama ila baladihim. Dan maka Allah memberikan keberkahan pada Zamzam, dan ini dia sumur yang diminum darinya manusia ketika haji, dan mereka membawa air Zam-Zam ke negara-negara mereka. Hal syaribta ma'a Zamzama, apakah kamu pernah meminum air Zam-Zam? Ya, saya tahu. Silakan dijawab ya, dijawab masing-masing. Di dalam hati masing-masing pernah atau belum. Ini juga di tema nomor 13 ini, lanjutan tema sebelumnya disebutkan juga di hadis Bukhari, di Al-Jami' Sahih Bukhari. Kalau ingin lihat cerita lengkapnya di situ ada di Bukhari, di kitab Bukhari. Dan di sini para ulama nanti berpendapat apakah yang memunculkan air itu kakinya Ismail alaihissalam atau itu sabetan sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Nah, setelah ada pendapat seperti ya, pendapat itu adalah yang menyabet mencongkal atau apa namanya dengan sayapnya itu malaikat Jibril alaihissalam. Dan juga yang mengatakan kakinya Nabi Ismail yang menghentakkan ke tanah. Dan Zam-Zam itu kenapa dinamakan Zam-Zam? Kenapa air tersebut atau sumber tersebut dikatakan Zam-Zam? Seperti Allah mengatakan karena itu adalah perkataan dari ibunda Hajar alaihissalam, ya, mengatakan Zam-Zam. Kemudian Rasulullah SAW mengomentari hal itu ketika rahimallahu
Hajar, semoga Allah menyayangi Hajar, itu kata Rasulullah SAW seperti itu. Seandainya Hajar tidak mengumpulkan tangannya dan mengumpulkan dan membuat batas, maka sungguh Zam-Zam akan mengalir memenuhi Mekah seperti itu. Di dalam hadis bisa dilihat di Sahih Bukhari. Lanjut, yang sekarang gantian membaca. Jazakallahu khairan. Ada yang membaca, silakan. Enggak ada ya? Saya tunjuk aja. Yang belum pernah. Kana faza sudah pernah? Ada? Enggak ada? Enggak ada ya? Pak Lutfi. Ada, Ustaz. Ada. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ro'ya Ibrahim. Apa ini, Ustaz? Ro'ya ya? Ro'ya itu mimpi. Ya. Wa'ada Ibrahimu ila Makkata ba'da muddah. Wa'ada, kemudian kembali Ibrahim ke Mekah setelah beberapa saat. Mudah itu menunjukkan waktu yang sesaat. Gitu ya. Sesaat tentunya menunjukkan waktu yang tidak jelas. Terus lanjut. Walakia Ismail, walakia Hajar. Dan bertemu Ismail dan bertemu dengan Hajar. Wafaha Ibrahim biwaladihi Ismail. Wafaha ini bahagia. Dan bahagia Ibrahim bersama anaknya Ismail. Wa kana Ismaila waladan dan saat itu Ismail adalah seorang anak kecil. Yajri wa yal'abu wa yakhruju ma'a walidihi. Yajri, berlari, wa yal'abu, berlari dan main, wa yakhruju, dan pergi ya Ustaz. Dan pergi bersama keluar bersama anaknya. Wa kana Ibrahimu yuhibbu Ismaila ya. Ibrahimu yuhibbu Ismaila jiddan. Dahulu Ibrahim sangat menyayangi Ismail. Wadata lailatin ra'ai Ibrahimu fil manami. Ya, artinya langsung. Wa wadatal lailu. Data itu pada suatu malam bermimpi, Ibrahim bermimpi. Ro'a itu aslinya awalnya adalah melihat.
Kalau ro'a fil manam berarti bermimpi pada waktu tidur. Melihat bermimpi Ibrahim bermimpi Ya. manami apa? Manam tidur. Tidur ya. Oh iya, tidur. Annahu yazbahu Ismail. Ya. Annahu yazbahu Ismail. Sesungguhnya yazbahu menyembelih Ismail. Ya. Ya. Wa kana Ibrahim dahulu Ibrahim nabiyan shadiqah. Nabi yang benar. Ya, jujur, sodik, benar. Wa kana manamuhu manaman shadiqah. Dahulu manam mimpinya adalah mimpi yang benar. Ya. Karena ru'yal anbiya shadiqun. Karena mimpinya para nabi itu atau shadiqah ya. Mimpinya para nabi itu benar gitu. Jadi mimpinya Nabi Ibrahim AS juga benar. Dan nanti para ulama mengatakan Nabi Ibrahim itu mimpinya tidak cuma sekali kayak gitu. Sampai 2 kali dan 3 kali. Karena ketika sekali dia belum yakin. Ketika mimpi lagi kedua kalinya barulah mulai yakin. Mimpi ketiga kalinya barulah itu benar. Karena ketika ini maka dari itu sebagian ulama mengambil kaidah mimpi. Kalau seandainya itu mimpi benar itu mimpinya kalau memang benar kalau mimpinya cuma sekali pertama, kalau mimpinya cuma sekali itu masih ada kemungkinan dari setan gitu ya. Maka Nabi Ibrahim juga sama seperti itu. Kita nanti mimpinya sudah diulang, datang kedua kalinya sama, mimpinya sama persis. Jadi 3 kali sama persis itu berarti para sebagian ulama mengatakan berarti itu adalah tanda mimpinya benar. Silakan lanjut. Wa kana Ibrahimu khalilallah. Dan saat itu Ibrahim adalah kekasih Allah. Wa arada ay yaf'ala ma amarahu Allahu fil manam. Ya. Tidur. Dan ya. Amarallah yaf'al memerintah fa'arada fa'arada ingin an yaf'alallah ma amarallah, perintah Allah fi itu di kala tidur ya Ustaz. Yaf'ala ya. ini Ma'amara fil, apa yang Allah Ta'ala perintah pada waktu tidurnya, saat tidur gitu. Perintah yang pada waktu tidur. Ingin melakukan perintah Allah pada saat yang diterima pada saat perintah yang terjadi pada waktu tidur. Pada waktu tidur. Wa qala Ibrahimu li Ismail, dan berkata Ibrahim kepada Ismail, inni ara fil manami anni azabahuka fanzur mada tara. Ya, ini ayat ya, ayat Al-Quran. Ya. Ayat Al-Quran. Iya, ya. Quran surat As-Saffat ayat 102. Oh, itu dia. Tahu salah.
Sesungguhnya aku melihat pada saat tidur, aku Ustaz lihat. Ini arafil manamis, aku melihat atau bermimpi pada aku tidur, sehingga aku bermimpi segitu. Sesungguhnya aku bermimpi pada saat aku tidur. Ani aku Adbahuka, menyembelihmu. Azbahuka, menyembelihmu. Fangzur madza tara. Maka lihatlah, fangzur, lihatlah pendapatmu apa yang kamu lihat, gitu. Fangzur, lihatlah pada dirimu sendiri apa yang kamu, apa pendapatmu, apa menurutmu. Sesungguhnya aku melihat sesungguhnya aku bermimpi pada tidurku, aku menyembelihmu, maka apa pendapatmu? Qala ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insya Allahu minas sabirin. Qala berkata, ya abati, wahai bapakku, wahai ayah, ya. Af'al, kerjakanlah, waktu mar. If'al. If'al bukan af'al. Oh, if'al itu bukan, membahasnya if'al bukan af'al ya. If'al ma tu'mar, apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kamu akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Termasuk orang-orang yang sabar. Termasuk golongan orang-orang yang sabar. Terus wa khadha Ibrahimu Ismail ma'ahu jadi di ayat ini Allah mengatakan inni arafil manami ani adbahuk, sesungguhnya aku melihat, bahasa Arabnya melihat itu kan ro'a yara. Ini berarti menggunakan fi'il mudhari'. Ro'a yara. Padahal Nabi Ibrahim kan melihatnya tadi malam kan. Kalau tidak tadi malam, yang sebenarnya malam sebelumnya sudah terjadi masalah lampau. Tetapi Nabi Ibrahim di sini menggunakan fi'il mudhari'. Kita bisa sering tahu. Ada juga nanti ayat yang lain juga kisah mimpi. Kisah mimpi itu ada kisah mimpinya ini Nabi Ibrahim alaihissalam, ada kisah mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam, ada kisah mimpinya dua laki-laki yang ikut masuk penjara bersama Nabi Yusuf, dan ada kisah mimpinya rajanya Nabi Yusuf. Itu ada berapa mimpi itu berarti? Ada berapa kisah mimpi? Mimpinya Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, dua laki-laki yang di penjara, dan raja. Ada empat kisah mimpi ya. Dan semuanya itu ketika mereka bercerita mimpi itu semuanya menggunakan fi'il mudhari'. Hanya satu yang tidak menggunakan fi'il mudhari', pakai fi'il madhi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika menceritakan mimpinya, Nabi Yusuf menggunakan fi'il madhi. Qala ya abati inni ra'aitu ahada. Wahai ayahku, ini sesungguhnya aku ra'aitu kan fi'il madhi. Aku telah melihat, aku telah bermimpi. Inni ra'aitu, sesungguhnya aku bermimpi ada ahada asyara kaukaba, ada 11 bintang. Itu kalau Nabi Yusuf alaihissalam pakainya fi'il madhi. Kalau yang lain, contohnya rajanya atau sebelum raja ini dua laki-laki yang masuk penjara, pakainya fi'il mudhari' juga. Inni arafil manami bagaimana ayatnya itu? Inni aroni ahmil fawqa ra'si
Itu pakai fi'il mudhari juga. Wahai Yusuf, sesungguhnya ini aro, melihat diriku. Itu aro kan fi'il mudhari juga. Sesungguhnya aku melihat fi'il mudhari. Ini aroni ahmilu fawqa ra'si khubza. Aku melihat aku membawa roti di atas kepalaku. Yang satunya juga ini aroni a'siru khamra. Sesungguhnya aku melihat diriku, aku bermimpi melihat diriku memeras anggur, pakai fi'il mudhari juga. Yang rajih juga pakai fi'il mudhari. Ini ara sab'a baqaratin thimani ya'kuluhunna sab'un ijab. Sesungguhnya wahai Yusuf, sesungguhnya aku melihat ini ara, pakai fi'il mudhari juga. Ini ara sab'a, 7 sapi. 7 sapi itu dimakan oleh 7 sapi kurus. Artinya fi'il mudhari juga. Hanya satu yang menggunakan fi'il madhi, yaitu ketika Nabi Yusuf bercerita. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kok yang lain pakai fi'il mudhari, cuma Nabi Yusuf yang tidak pakai fi'il mudhari ketika menceritakan mimpinya? Silakan ditadaburi sendiri ya. Kenapa saya itu? Lanjut, biar semangat, biar semangat. Oh, ini sudah selesai ya, jam 9 lebih ya. Kita lanjut pekan depan insya Allah. Ada yang tanya kan? Ada Ustaz. Nah, ini ada yang chat. Saya lihat chat dulu, yang pertanyaan di chat. Bismillah, semoga saudara dan tim senantiasa dalam lindungan Allah, amin. Afwan, ini sebelumnya syukran jazakallahu khair pada Pak Lutfi yang telah membaca barusan. Afwan, izin bertanya, di beberapa kalimat mu'alif rahimahullah menuliskan beberapa kata kerja yang sama dalam satu kalimat seperti ayat halaman. Yang ingin Anda tanyakan adalah apakah memang ada maksud tertentu dari pengulangan kata tersebut seperti kosakata baru penulisan? Oh, kalau mu'alif, kalau penulis, kenapa mengulang-ulang kalimat? Mengulang-ulang kalimat itu sudah beliau jelaskan di muqaddimahnya, yaitu ini adalah buku lil atfal, buku untuk anak kecil. Nah, anak kecil itu suka mengulang-ulang kata, dan juga untuk supaya kan ini buku ditulis untuk orang non-Arab. Orang non-Arab. Jadi orang non-Arab kan kosakatanya masih sedikit. Kosakatanya sedikit. Kosakatanya sedikit berarti mereka harus memperbanyak kosakata. Itu caranya dengan mengulang-ulang kalimat. Pertama seperti itu ya. Untuk mengulang-ulang kalimat supaya kosakatanya tambah kuat. Yang kedua, untuk anak kecil yang suka mengulang-ulang kalimat. Lihat anak kecil itu suka bertanya terus, apa itu, betul sudah dikasih tahu. Nah, kayak gitu, sama. Itu kalau di kitab rahasnya itu sudah disebutkan di muqaddimahnya. Ada yang ditanyakan? Yang lain? Ada 2 pertanyaan. Ada? Ada, Ustaz. Siapa? Silakan teman-teman. Enggak Yang kelihatan. di chat itu ada 2, Ustaz. Oh, yang di chat ada 2 ya? Mana ini? Oh, yang kedua, Afwan Ustaz. Zauj itu artinya kan pasangan, suami ya. Afwan, yang ingin Anda tanyakan, kenapa tidak menggunakan kata jauzah ya untuk Sayyidah Hajar alaihissalam di halaman 23. Jauzah. Nggak tahu jauzah. Maksudnya zaujah mungkin ya, bukan jauzah. Kalau jauzah, jauz itu artinya kelapa. Jauzul hindi itu kelapa. Kalau jauzah, satu kelapa, satu butir kelapa. Mungkin maksudnya zaujah, bukan jauzah ya. Zaujah. Kenapa tidak menggunakan kata zaujah? Artinya kan pasangan suami. Oh, ketika Hajar berkata ya sayyidi. Kenapa nggak menggunakan kata ya zauji seperti itu ya? Yaitu kalau kan ini kan aslinya kalau dalam buku biasa, maksudnya buku kitab-kitab karangan ulama yang bukan Al-Qur'anul Karim, yaitu kita tidak diminta untuk sampai mendalami seperti itu. Karena tidak ada maksudnya mereka atau para mu'alif itu tidak sampai, karena tidak mukjizat. Karena tulisan atau setiap kata mereka tidak mukjizat. Pemilihan katanya tidak mukjizat. Berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an setiap pemilihan katanya itu mukjizat. Berarti kita didalami ada makna luar biasa di dalamnya. Nah, tapi kalau
ini kalau kita mengambil pelajaran dari ini buku ini, kenapa beliau mengatakan sayyid yang artinya tuan? Ini menunjukkan beliau ingin mengatakan sebuah adabnya seorang istri, yaitu seorang Hajar, Sayyidah Hajar alaihissalam itu menggunakan adab bersama suaminya. Beliau menggunakan kata sayyid, tuanku, karena dulunya juga sebagai budak, seperti ya. Kemudian dijadikan istri, jadi beliau menghormati sebagian para istri-istrinya Rasulullah juga menghormati Rasulullah ketika tetap memanggil kata Rasulullah. Ini untuk penghormatan. Tapi kalau ingin didalami sampai sedalam itu nggak bisa, karena itu bukan mukjizat. Berbeda nanti kalau di Al-Quran kenapa pakai zauj, tidak pakai sayyid, tidak pakai ba'al. Nah, itu bisa didalami, bisa mendapatkan ilmu besar. Kalau ini nggak sampai seperti itu, nggak sampai sedalam itu, karena tidak mukjizat. Baik, ada lagi? Ada, Ustaz. Oh, tidak menggunakan tak marbutah. Kenapa tidak menggunakan tak marbutah? Karena zauj itu artinya pasangan, dan itu digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Zauj itu artinya pasangan. Pasangan ya, pasangan. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Zaujur rajuli berarti istri. Zaujul mar'ati berarti suami. Intinya zauj artinya pasangan. Bisa digunakan dua-duanya. Hadhihi zauji, ini istriku. Boleh. Hadza zauji, ini suamiku. Ada lagi? Enggak ada? Di halaman 25, Ustaz. 25, kenapa? Itu wakana Ismaila atau Ya. wakana Ismailu, Ustaz. Kalimat lengkapnya bagaimana? Saya nggak mbak kitabnya ini. Oh, ini apa namanya? Wakana Ismaila waladan saghiran. Itu tadi. Oh, aslinya yang benar wakana Ismailu. Yang benar wakana Ismailu. Wakana Ismailu karena dia sebagai isim kana. Isim kana itu marfu' rafa. Waladan sebagai khobar kanannya, maka dia menjadi nasab. Wakana Ismailu waladan saghiran. Yang benar kana Ismailu ya. Dirofakkan. Ini lagi Ustaz, judul. Ya. Judul itu ya Ibrahim. Ibrahim apa ru ya? Ru, pakainya didomahkan. Roknya didomahkan. Oh iya. Jazakallah. Wa iyaki. Sudah ya. Ini kita lanjutkan pekan depan insyaallah. Karena bab yang ke nomor ini panjang, kalau kita lanjutkan bisa melebihi waktu yang sudah ditentukan. Itu ya, silakan ditadabur yang tadi kenapa hanya Nabi Yusuf alaihissalam yang ketika menceritakan mimpinya dengan fi'il madhi. Aku telah bermimpi. Kalau yang lain mengatakan aku sedang bermimpi, seolah-olah seperti itu kalau secara waktunya ya. Tapi tetap maksudnya telah bermimpi. Tapi bedanya penggunaan fi'ilnya, menggunakan waktu kejadiannya. Baik, nggak ada lagi yang ditanyakan, kita tutup. Semoga bermanfaat, semoga menjadi penyemangat kita untuk terus belajar, penyemangat kita untuk menuntut ilmu ya. Dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk menempuh surganya, mendapatkan surganya. Karena ini sedikit tambahan, sedikit faidah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rasul mengatakan siapa yang menempuh jalan untuk menuju ilmu, maka akan dimudahkan jalan ke surga. Nah, yang beliau katakan itu yang menempuh, bukan yang dikatakan siapa yang mendapatkan ilmu. Nah, berarti intinya itu yang sudah menempuh jalan menuntut ilmu, walaupun dia mendapat ilmunya atau tidak, sudah mendapatkan keutamaan dimudahkan jalannya menuju surga. Karena Rasul mengatakan yang menempuh jalan, bukan yang mendapatkan ilmu. Kalau yang mendapatkan ilmu, nanti sedikit naik. Karena tidak semua mendapatkan ilmunya. Jadi yang sudah menempuh saja sudah dimudahkan. Alhamdulillahirabbil alamin, dan pada malam hari ini kita sudah menempuh jalannya para ulama, menempuh jalan menuntut ilmu. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita duduk yang alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz Joy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.